Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina Mataihu dari kelas A Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi rasi bintang dan bintang. Langsung saja. Pada dasarnya, beberapa bintang dilihat dari bumi tampak mengerombol menjadi satu kelompok yang tetap, sehingga seolah-olah membentuk gambar tertentu. Kelompok-kelompok bintang yang tetap bentuk atau gambarnya itu disebut rasi atau gugus bintang atau konstelasi bintang dengan alasan-alasan tertentu dan atas dasar dari gambar-gambar rasi bintang tersebut. Rasi-rasi bintang itu sejak dahulu diberi nama yang diambil dari nama benda alam, bintang, senjata, pahlawan, mitologi, dan dewa. Lahirnya nama-nama gugus bintang atau rasi konstelasi seperti Cancer, Scorpio, Orion, Ursa Major, Crux, dan banyak lagi. Orang-orang memberi nama rasi bintang itu sesuai dengan bayangan yang timbul dalam fantasinya. Rasi Orion di Indonesia dinamakan Waluku. Kemudian rasi-rasi bintang penting. Yang pertama, rasi Ursa Major atau rasi Beryang Besar atau rasi Bidur atau rasi Federasi Sungsang. Rasi bintang Ursa Major yang terdapat pada bola langit sebelah utara terdiri atas 7 buah bintang. Rasi bintang ini sejak dulu secara praktis digunakan untuk mencari atau menentukan arah utara, yakni dengan cara menghubungkan bintang A Ursa Majoris dengan bintang Y Ursa Majoris. Kemudian yang kedua, rasi Ursa Minor atau beruang kecil. Di bagian bola langit sebelah utara terdapat pula konstelasi atau rasi bintang yang bentuknya hampir sama dengan Ursa Major, hanya bentuknya lebih kecil, maka disebut Ursa Minor. Kemudian yang ketiga yaitu rasi Crux atau rasi salib selatan atau rasi pari atau rasi gabung penceng. Rasi gubuk penceng dalam bahasa Jawa atau rasi salib selatan merupakan salah satu dari sekian banyak rasi yang cukup terang. Ketika langit malam tiba, letaknya yang berada di selatan khatulistiwa dan bintangnya yang selalu menunjukkan arah selatan, membuatnya dijadikan sebagai kompas alam ketika nelayan pada zaman dahulu berlayar di lautan. Kemudian yang keempat yaitu rasi Orion atau sering disebut bintang Beatrix atau bintang Waluku. Rasi Orion di Indonesia dinamakan Waluku. Rasi bintang ini dapat dilihat di langit sebelah barat. Rasi bintang ini dinamai Orion yang artinya pemburu. Rasi bintang yang dapat diklasifikasikan bagi Orion, putra Neptune, seorang pemburu terbaik di dunia. Kemudian yang kedua yaitu bintang. Kelahiran sebuah dari bintang dimulai ketika sebagian debu dan gas di bagian dalam nebula mulai berkumpul dan bergabung. Secara perlahan, gabungan gas dan debu tersebut mengerut dan memadat serta bagian dalamnya menjadi panas. Panas tersebut diakibatkan karena adanya penggabungan inti hidrogen ke dalam helium. Selama pemadatan berlangsung, panas itu pun semakin bertambah dan mengakibatkan terjadinya pelepasan tenaga. Kemudian yaitu klasifikasi bintang. Klasifikasi bintang adalah suatu penggolongan terhadap bintang-bintang
yang didasarkan kepada seberapa kuat garis serapannya pada pola spektrum bintang serta tingkat kecerahan atau luminositas bintang. Yang dimaksudkan dengan garis serapan itu adalah terutama garis-garis serapan dari hidrogen yang didapat dari kajian yang mendalam dari pola spektrum bintang ini yang terlihat pada pengamatan spektroskopis. Kemudian yang pertama dari klasifikasi bintang yaitu pertama klasifikasi Yerkes atau kelas luminositas. Nama Yerkes sebetulnya nama sebuah observatorium di tahun 1943. Ada 3 yang menangani dan mengadakan pengamatan ilmiah tentang dunia kosmos. 3 ilmuwan tersebut adalah Bergen atau William Wilson Bergen, kemudian ke-6 adalah Philip Keenan, kemudian ke-5 atau Edith Kellyman. Kemudian klasifikasi Harvard pada tahun 1922, 2 peneliti astronomi yaitu Cecilia Payne dan Gapochikin telah menyusun hipotesis bahwa muatan pola spektrum ini disebabkan karena urutan gradasi suhu permukaan suatu bintang, di mana pada awalnya para ahli perbintangan menganggapnya sebagai konsekuensi logis akibat adanya perbedaan susunan kimia dari atmosfer bintang. Kemudian yaitu akhir sebuah bintang atau supernova. Supernova adalah ledakan dari sudut bintang di galaksi yang memancarkan energi yang teramat besar. Peristiwa supernova ini menandai berakhirnya riwayat suatu bintang, karena bintang yang mengalami supernova akan tampak sangat cemerlang dan bahkan kecemerlangannya bisa mencapai ratusan juta kali cahaya bintang tersebut. Supernova bisa terjadi karena habisnya usia suatu bintang saat bahan-bahan nuklir yang pada inti telah habis. Tidak akan terjadi reaksi fusi nuklir yang merupakan penyokong hidup suatu bintang. Kemudian ada jenis-jenis supernova. Yang pertama yaitu berdasarkan pada garis spektrum pada supernova, yaitu supernova tipe yang pertama supernova tipe La, yang kedua supernova tipe IB atau C, kemudian supernova tipe yang kedua II, kemudian yang ketiga hypernova. Kemudian yaitu berdasarkan pada sumber energi supernova. Yang pertama yaitu supernova termonuklir, kemudian yang kedua supernova runtuh inti, kemudian yaitu tahapan terjadinya supernova. Yang pertama pembekakan, kemudian intibesi, kemudian yang ketiga yaitu peledakan. Yang keempat yaitu pelontaran, dan ada dampak supernova. Yang pertama menghasilkan logam. Pada inti bintang terjadi reaksi fusi nuklir. Pada reaksi ini dilahirkan unsur-unsur yang lebih berat daripada hidrogen dan helium. Saat supernova terjadi, unsur-unsur dilontarkan ke luar bintang dan memperkarya awan anti bintang di sekitarnya dengan unsur-unsur bintang. Kemudian yaitu yang kedua, menciptakan kehidupan di alam semesta. Supernova melontarkan unsur-unsur tertentu di luar angkasa. Unsur ini kemudian berpindah ke bagian lain yang jauh dari bintang yang meledak tersebut. Diasumsikan bahwa
Unsur atau materi tersebut kemudian bergabung membentuk suatu bintang yang baru atau bahkan planet di alam semesta. Baik, itulah sedikit penjelasan. Kemudian yang keempat yaitu lubang hitam. Sebuah bintang yang berukuran lebih dari 10 kali berat matahari tidak akan menjadi cebol hitam atau bintang neutron. Gravitasinya terus bertambah dan akhirnya setelah bintang itu mampat, kepesatannya lepas dari permukaannya mencapai lebih dari kecepatan cahaya. Oleh karena itu tidak akan ada cahaya yang lepas darinya. Hal ini dinamakan oleh para ahli sebagai lubang hitam. Sebuah lubang hitam akan terlihat apabila di dekatnya terdapat sebuah bintang yang cahayanya tertarik oleh lubang hitam. Baiklah, terima kasih. Itulah sedikit penjelasan mengenai rasi bintang dan bintang. Wabillahi taufiq wal hidayah.